Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa ashabihi wa ila jami masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li jami'i man haqqun alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa li muallifi hadzal kitab wa li muassisi hadzal ma'had syai'ulillahi lahum Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ulama anal kiram wa habaibanal afadil muslimina wal muslimat rahimakumullah. Tak terlupakan santri-santri digital Aswa yang saya banggakan. Selanjutnya meneruskan yang kemarin, yaitu fasal yang kedua. Karena dibagi menjadi 4 fasal. Al-faslus tsani, utawi fasal asani kang kaping pindho iku fi bayani huquqiz zauj. Nerangake ing dalam pira-pira hak bojo lanang al wajibati kang wajib ala zaujati ing atase utawa melarat ing atase bojo wadon. Kalau kemarin hak-hak istri, kalau sekarang hak-hak suami yang harus dilakukan oleh seorang istri. Apa saja? Wahiya ta'atu zauji, yaitu yang pertama harus taat pada suami. Fi ghairi maksiatin, di dalam perkara yang tidak ada unsur maksiat. Kalau disuruh oleh suami perkara yang maksiat, maka tidak harus diikuti, tidak wajib diikuti. Contoh, suami menyuruh istrinya untuk menjebur ke dalam sumur. Nah, itu kan tidak baik. Selanjutnya, wa husnul mu'asyarah. Kemudian baguse nyeramungi. Baik dalam pergaulan. Wa taslimu nafsiha, dan menyerahkan jiwa raga. Menyerahkan dirinya ilaihi maring zauj. Kalau suami sedang menghendaki pada istrinya, lagi apa? Ya kita udah tahu lah, urusan suami istri, urusan pasutri, pasangan suami istri kan udah tahu. Apa itu? Ya enak-enak pokoknya. Nah itu harus mau. Kapapun, dimanapun, asal tidak di tempat yang tidak diperbolehkan. Baik siang maupun malam, pagi maupun sore. Kalau suami berkehendak harus mengikuti. Harus mengikuti. Kalau dalam ada yang menerangkan walaupun dalam keadaan atau di atas kendaraan. Wah, ini apa itu? Sangatlah diwajibkan kalau hal semacam itu, karena tujuannya adalah memang pernikahan adalah membuat keturunan yang baik. Maka kalau suami minta semacam itu harus dituruti dalam keadaan apapun. Kemudian wa mulazamatul baiti, lan netepi ing dalam omah. Perempuan itu yang baik ya di rumah aja. Tidak karena corona, tapi memang aturannya di rumah saja, bukan karena corona. Kemudian wasiyanatu nafsiha min antuti'a. Wasiyanatu nafsiha lan ngrekso awake zaujah min antuti'a. Saking nyento ngidakake sapa zaujah firasahu ing lemeke zauj wairahu ing sakliyane zauj. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh bagi perempuan atau istri, tidak boleh memberikan kehormatannya kepada orang lain. Maksudnya gon turune ora oleh dikoni wong liya.
Nek turu tok sih ora apa-apa. Tapi setelah tidur kok ada main-main, nah itu ya ndak boleh. Cara Jawane ora oleh apa? Dibenemi kimpule tanggane. Wah, ora oleh dibenemi kimpule tanggane. Pawone iki lho, pawone ora oleh dibenemi kimpule tanggane. Nah, yang selanjutnya, di samping memelihara dari orang lain, wal ihtijabu ar-ru'yati ajnabiyyin, wal ihtijabu lan gawe aling-aling. An ru'yati ajnabiyyin saking peningale wong lanang liya, disaiin maring suwiji-wiji. Mimbadaniha saking badane zaujah. Walau wajhaha senajan wajhai utawa raine zaujah. Wa kaffaiha lan epek-epeke zaujah. Izin nadru krono utawi ningali ilaihi maring wajah lan kaffai itu haram. Juga harus menutupi auratnya. Walaupun yang ditutupi adalah berupa wajah dan telapak tangan daripada si istri tadi. Dari mana? Untuk dijaga dari penglihatan laki-laki lain. Karena melihat daripada wajah dan telapak tangannya itu termasuk haram. Walau ma'an tifa'is syahwah, walaupun situ tidak ada rasa senang, rasa syahwat, wal fitnati dan amannya fitnah. Selanjutnya, al-faslus salis, pasal yang ketiga, menerangkan tentang fi bayani fadli sholatil mar'ah fi baitiha wa fi annaha afdalu min sholatiha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang ketiga ini menerangkan tentang sholatnya perempuan, sholatnya seorang istri fi baitiha di dalam rumahnya, wa fi annaha afdalu min sholatiha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik, itu lebih utama dibandingkan sholat seorang istri jamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya seorang istri sholat di rumah saja. Itu kalau dibandingkan keutamaannya, dia sholat dengan Nabi, jamaah dengan Nabi itu lebih utama. Sholatnya seorang istri di dalam. Kemudian al-faslur rabi, pasal yang keempat menerangkan tentang fi bayani hurmatin nadri rajul, keharaman melihatnya laki-laki ilan nisa'i maring piro-piro wadon. Jadi melihatnya laki-laki dengan atau pada perempuan lain, al-ajnabiyah. Wal aksi dan begitu pula sebaliknya, yaitu perempuan melihat laki-laki. Tapi yang lebih awal yang didahulukan adalah melihatnya laki-laki pada perempuan lain. Bukannya perempuan melihat pada laki-laki. Kenapa? Iya, karena kalau yang biasa sering melihat senengannya delok-delok ini orang lanang. Perlu disebut mata keranjang. Mata keranjang. Lanang kok mata keranjang. Keranjangnya lah motone pirang-pirang. Ora ono keranjang motone siji. Nek keranjang motone siji kudu keranjang jenenge tumpu utawa tenggo. Nah, karena keranjang matanya banyak. Denarene kiwa tengen ngarep Guryono. Loro kasare. Apa ya kasare? Ya itu mata keranjang. Nah, nek ana wong lanang kok ngomongnya akeh, kula ngomongnya ya ora njuk lambe landang ora. Ngomongnya piye? Lambe tok. Karena wong wedok kuwi ngomongnya pun itu pasal yang keempat menerangkan tentang keharaman melihat laki-laki pada perempuan selain mahram ataupun baliknya, yaitu melihatnya perempuan pada laki-laki lain. Nah, pasal-pasal ini nanti akan diterangkan di pasal-pasal selanjutnya dengan urut oleh Kiai Musonef dari pasal awal, kemudian disusul pasal kedua, disusul dengan pasal ketiga, pasal keempat. Secara global, bahwa tujuan daripada pernikahan ini adalah tanasul. Apa? Tanasul. Tanasul itu apa? Gawe keturunan. Gawe keturunan. Ya memproduksi anak. Supaya ini apa? Ya supaya ora punah.
Ana ae wonge nang alam donya. Lah saiki nek wong rada rabi kabeh, ora ana wong. Gitu. Kalau umpamanya di zaman sekarang ini wis diharamkan nikah, ora ana wong wae. Ditunggu beberapa tahun dan tidak ada orang lagi. Nanti siapa yang mau meneruskan? Khalifatul Ardi atau pemimpin dunia, pemimpin muka bumi ini siapa kalau tidak manusia? Kalau tidak ada penerusnya. Nah, penerusnya itu ada dengan cara dibikin dengan cara yaitu adanya pernikahan. Nah, membuat keturunan ini juga bukan sembarangan keturunan. Kalau cuman bikin goang gawe gampang. Ya. Tapi yang paling berat itu adalah membuat keturunan yang baik. Tapi kita jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Ya, kalau kita melihat Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari kalau kita urutkan itu sampai siapa? Joko Tingkir yang sampai Sunan Giri. Kemudian Mbah Khalil Bangkalan kalau kita urutkan sampai Sunan Gunung Jati. Nah kita anak biasa, anak petani, anak pedagang, anak kuli bangunan dan lain sebagainya. Apa kita bisa mempunyai keturunan yang baik? Maka di sini sedikit saya sampaikan tentang siapa Simbah Kiai Haji Hudori, di mana beliau adalah al-muassis, pendiri Pondok Pesantren API Tegalrejo. Bahwa Mbah Kiai Haji Hudori ini adalah putra dari Mbah Ihsan. Yang Mbah Ihsan ini adalah putrane Mbah Haji Abdul Halim. Kemudian istri daripada Mbah Ihsan itu adalah Ibu Nyai Mujiroh. Mbah Ihsan ini siapa? Mbah Ihsan itu dulu kalau saya dengar-dengar cerita dari mulut ke mulut, bahkan mendengar dari Ahlul Bait, ya, itu penghulu itu ya pegawai KUA, pegawai KUA, pegawai negeri gampil itu nggih. Nah, ini mempunyai beberapa putra. Ada Mbah Ibrahim, ada Mbah Udori, ada Mbah Romlan, ada Mbah Abdul Mufti, lajeng ada Ibu Dawamah, ada Ibu Hasanah, ada Mbah Munawir, ada Mbah Misbahul Munir, ada Mbah Hadi, ada Mbah Ridwan. Semuanya Mbah Udori di situ tulis nomor 2. Mungkin insya Allah ya nomor 2. Nah, Mbah Udori ini seorang nyuwun sewu. Dulu adalah putrane Mbah Ihsan, yang notabene adalah putranya pegawai. Beliau menjadi orang yang masyhur. Beliau menjadi ulama besar. Beliau mendirikan pondok pesantren API Tegalrejo, yang santrinya sekarang kurang lebih 6.000 khusus putra. API Asrama Perguruan Islam. Itu santrinya sekarang kurang lebih 6.000 putra semua. Tidak nyambi sekolah. Nah, Mbah Udori ini kemudian mempunyai istri. Mempunyai istri. Istri yang pertama Ibu Nyai Kunnah, putranipun Simbah Kiai Dalahar Watucongo. Anggadai putra sekawannya anak 4. Satu almarhum almarhumlah Simbah Kiai Haji Abdurrahman Dori. Yang kedua almarhumah Ibu Nyai Marhamah. Yang ketiga Al-Karim, Ibn Al-Karim, Bopo Ahmad Muhammad Dori. Yang keempat Ibu Nyai Hajah Aisyah Dori. Itu dari istri atau nyai yang pertama, yaitu Ibu Nyai Kunnah putranipun Simbah Kiai Dalahar Watunyongo.
Watu Congol. Kemudian Mbah Nyai Punah keranten sedo dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala, simbah Udori nikah lagi. Nikah lagi. Beliau di pernikahan yang kedua ini mendapatkan atau Nyai pun naminipun Ibu Nyai Nur Halimah. Ibu Nyai Nur Halimah putra saking panjenenganipun Simbah Kyai Haji Amin Purworejo. Di istri yang kedua ini atau Ibu Nyai kedua ini mempunyai putra putri berjumlah 8. Satu, Ibu Nyai Siti Fatihah. Nomor 2-nya Ibu Nyai Wilaila. Nomor 3, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Mudrik Dori. Nomor selajengipun 4, Bapak Kyai Haji Hanif Dori. Lajeng yang kelima, Bapak Kyai Haji Haidar Dori. Yang ke-6 adalah Bapak Kyai Haji Nur Mahin Udori. Yang ke-7 Ibu Nyai Umi Mahiyati. Yang ke-8 Bapak Kyai Haji Muhammad Yusuf Udori. Yang semuanya putra-putranipun Simbah Kyai Haji Udori 12 ingkang boten wonten setunggal tegesipun dereng sempat napa nggih pun katimbalan langkung awal nggih punika ingkang Ibu Nyai Marhamah nggih saking garwa ingkang sepindah. Nah menika sosok beliau almarhum almarfurlah Simbah Kyai Haji Udori putrane Mbah Ihsan ingkang Mbah Ihsan kala wau sebagai pengulu pegawai KUA wekdal semanten niku mawon anggadhahi putra ingkang sanget kita jenengan sedaya mangertosi yang kita semuanya kenal. Beliau adalah Simbah Kyai Haji Udori, asis pendiri pondok pesantren API Tegalrejo. Maka kita tidak usah kecil hati. Walaupun kita seorang anak petani, seorang anak pedagang, seorang anak kuli bangunan dan sebagainya. Apapun profesinya, yang penting pokoknya halal dan mendatangkan keberkahan. Insya Allah kita bisa mempunyai keturunan-keturunan yang solih maupun solikah. Amin. Allahumma amin. Kiranya cukup sekian. Mohon maaf segala kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.